warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, perkenalkan saya Nur Swalihat SPD sebagai observer, Ibu Nirmawati SPD sebagai coach, dan Ibu Nur Asisa SPDGR sebagai coaching. Sebelum kami melakukan praktek coaching, saya selaku observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nirma sebagai coach. Halo Bu Nirma. Ya, halo juga Bu Nur Swalihat. Bagaimana kabar hari ini Bu Nirma? Baik Bu, alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik. Saya dengar Ibu Nirma akan melakukan praktik coaching dengan Ibu Nur Asisa. Nah, pada kompetensi inti yang ada Ibu Nirma, yang mana nih yang mau dikembangkan? Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu silahkan dilanjutkan untuk melakukan praktek coachingnya. Ya. Selamat siang Bu Asisa. Saya lihat Ibu, wajah Ibu kurang sehat, kurang semangat hari ini. Ya, selamat siang Bu. Iya nih Bu, ada sedikit masalah. Ibu tahu kan kalau hari ini itu ada kegiatan supervisi oleh kepala sekolah, dan kebetulan kelas saya yang mendapat supervisi Bu hari ini. Terus apa yang terjadi Bu? Ya, saya mendapatkan sedikit masalah Bu. Saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Soalnya pada saat saya mengajar, saya lupa membawa buku paket ke dalam kelas Bu. Terus Ibu mengajar pakai apa? Saya hanya membawa perangkat pembelajaran dan media ajar pada saat itu Bu. Terus untuk selanjutnya bagaimana Bu? Iya, saya mau bertemu dengan kepala sekolah, membicarakan hal ini dan meluruskan masalah ini Bu. Oh, kalau boleh saya tanya Bu, kok bisa, kenapa Ibu lupa bawa buku paket ke dalam kelas? Begini Bu, saya pikirnya buku paket itu sudah saya bawa ke dalam kelas. Ternyata buku paket itu tertinggal di dalam kelas. Tapi untungnya saya masih mempunyai media pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada anak-anak di dalam kelas. Saya kan sudah menguasai pembelajaran di dalam kelas dan tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan kepada siswa-siswa yang ada dalam kelas Bu, seperti itu. Saat kepala sekolah memberikan teguran itu di dalam kelas atau di luar kelas? Iya, tadi itu saya diajak oleh ibu kepala sekolah ke ruangannya. Jadi ibu kepala sekolah menegur saya di dalam ruangan Bu. Terus kepala sekolah bilang apa itu? Beliau bilang pada saat mengajar seharusnya ibu itu menggunakan buku paket ke dalam kelas, karena alangkah susahnya jika mengajarkan kepada anak-anak contoh yang ada di dalam buku paket tidak sesuai dengan yang diberikan kepada anak-anak, seperti itu Bu. Nah, Ibu Asisa kan sudah tahu permasalahannya. Sekarang apa rencana Ibu selanjutnya? Ya, saya berencana ingin ke ruangan kepala sekolah untuk meminta maaf Bu. Siapa kira-kira yang bisa memfasilitasi Ibu untuk membicarakan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah? Ya, sepertinya saya akan meminta bantuan kepada wakil kepala sekolah urusan kurikulum untuk membantu saya meluruskan masalah ini. Saya pikir beliau mau membantu saya Bu. Kapan kira-kira itu Bu? Secepatnya Bu. Kalau kepala sekolah tidak sibuk, saya akan menemui beliau sepulang sekolah Bu. Semoga setelah masalah Ibu kelar, Ibu tetap lebih mantap dan memberikan ilmu kepada peserta didik
dan selalu ingat apa yang perlu untuk dibawa ke dalam kelas untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Iya Bu, karena apapun yang kita lakukan dalam prosedur yang ada pasti akan berjalan dengan lancar. Kalau niat kita baik, pasti hasilnya akan baik pula Bu. Luar biasa sekali itu Ibu. Iya Pak, saya tidak akan merasa tenang kalau masalah ini belum selesai. Iya Bu, super sekali. Semoga berhasil Bu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Semoga sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kami mengamati praktik coaching yang telah dilakukan, saya berkesimpulan bahwa pada praktik coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semuanya sudah terakomodir dalam percakapan yang tadi. Maaf, saya kurang mengerti. Dan untuk coach sendiri, saya mengamatinya sudah mampu menggali potensinya untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya pikir demikian. Demikianlah praktik coaching yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah praktik coaching yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, perkenalkan, saya Nur Asisa SPDGR sebagai observer, rekan saya Ibu Risma SPD sebagai coach, dan Ibu Nur Solihat sebagai coaching. Sebelum kami melakukan praktik coaching, saya selaku observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Risma sebagai coach. Baik Ibu Risma, pada kompetensi inti yang ada, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa Bu Risma. Terima kasih. Baik, kalau begitu silakan dilanjutkan untuk melakukan praktek coaching. Selamat siang Bu Leha, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Risma. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Cuman akhir-akhir ini Ibu lihat Ibu kurang semangat, kurang ceria, dan banyak diam. Apa ada masalah yang sedang Ibu pikirkan? Iya Bu. Boleh saya tahu masalahnya apa? Sebenarnya sih Bu, saya agak malu mengungkapkan ke Ibu. Cuman akan jadi pemikiran kalau saya tidak menceritakannya. Sebenarnya sih Bu, akhir-akhir ini saya memang kurang semangat dalam mengajar karena saya selalu memikirkan kenapa ya Bapak Kepala Sekolah memperlakukan saya tidak adil ya Bu. Tidak adil? Maksudnya? Boleh Ibu ceritakan perasaan yang Ibu alami sekarang? Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu, Bu Leha? Begini Bu, Kepala Sekolah telah melakukan supervisi dan saya mendapatkan jadwal supervisi di hari Senin yang lalu. Saya disupervisi di kelas Bu, dan 2 hari setelah saya disupervisi, saya sempat lihat nilainya Bu, dan nilai saya Bu, saya ternyata Bu, saya mendapat nilai paling rendah di antara rekan teman-teman saya Bu. Lalu Ibu tahu alasannya kenapa
Bapak memberi nilai seperti itu? Iya Bu, kepala sekolah bilang saya dalam mengajar tidak sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Kemudian langkah-langkah pada tahapan rancangan pembelajaran saya Bu, katanya tidak sistematis. Dan pada hari itu juga saya lupa membawa media pembelajaran Bu. Nah, saya mau tahu, menurut Ibu jika kenyataannya Ibu mau disejajarkan dengan nilai skala angka 1 sampai 10. Idealnya Ibu ini berada pada posisi di mana ya, Bu? Menurut saya nih Bu ya, saya mungkin masih berada di posisi angka 5. Oh iya. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Iya sih Bu, benar juga yang dibilang kepala sekolah. Dalam mengajar seharusnya kita memang sesuaikan dengan RPP yang merupakan rancangan pembelajaran kita, dan juga harusnya kita menggunakan media pembelajaran yang sehingga pembelajaran bisa berpihak pada murid. Oh, jadi setelah Ibu melaksanakan tindakan yang seharusnya Ibu lakukan, kira-kira Ibu punya target sesuai dengan skala angka 1 sampai 10 tadi. Nah, Ibu ingin berada pada posisi yang mana? Mungkin saya akan berusaha untuk berada pada angka 8 ya Bu. Lalu, kenapa pada saat mengajar waktu di supervisi, Ibu tidak melakukan sesuai dengan tahapan yang di rancangan pembelajaran Ibu? Begini Bu, soalnya pada waktu itu Bu, pada saat saya di supervisi, saya sebenarnya kurang siap. Saya juga pada saat itu lupa membawa media pembelajaran saya Bu, sehingga dalam supervisi saya merasa canggung dan kaku melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Oh, baiklah. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita kali ini bertujuan apa ya? Begini Bu, saya menginginkan solusi yang tepat supaya Bapak Kepala Sekolah memberiku nilai yang baik untuk supervisi berikutnya. Nah, kalau seperti itu, apa hambatan Ibu yang membuat Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Begini Bu, kebetulan pada saat diminta kesiapan saya untuk disupervisi, RPP saya pada saat itu belum selesai. Begitupun dengan media pembelajaran saya. Jadi pada saat itu memang kurang siap dengan beberapa kegiatan yang saya harus selesaikan. Jadi pada saat itu saya memang disibukkan dengan beberapa kegiatan seperti pelaksanaan PTS, kemudian di mana lagi peserta didik kelas 9 yang menjelang ini akan melaksanakan ujian, sehingga kami di sekolah yang mengajar di kelas 9 Bu sangat sibuk. Oh begitu. Lalu bagaimana pendapat Ibu, apa yang menjadi prioritas utama Ibu dalam hal ini? Kedua-duanya sih Bu penting bagi saya. Cuma saya perlu membagi waktu supaya setiap kegiatan baik itu supervisi maupun kegiatan-kegiatan lainnya bisa terlaksana dan berjalan dengan baik. Wah, itu ide cemerlang Bu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Begini ya Bu, insya Allah saya akan merancang pembelajaran sebelum waktu yang mengajar saya. Kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa media untuk sumber belajar sebagai bahan ajar yang nantinya saya akan pakai sebagai di dalam proses pembelajaran saya Bu, sehingga proses pembelajaran mungkin lebih menyenangkan dan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid.
Oh, bagus Bu. Sebagai guru, memang sebaiknya seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi ibu memang sulit karena saat ini kita sebagai guru disibukkan dengan beberapa kegiatan yang bersamaan, apalagi menjelang PTS ujian kelas 9, sehingga kita memang harus mampu memanage waktu kita dengan baik. Dan ibu mau menceritakan apa yang menjadi masalah ibu. Insya Allah untuk supervisi berikutnya, ibu akan memperoleh nilai yang lebih baik dari sebelumnya, Bu. Iya Bu, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu arahannya. Sekarang saya jadi tahu apa yang saya harus lakukan. Iya Bu cantik, sama-sama. Ibu pasti bisa. Mari bergerak untuk memajukan pendidikan, khususnya untuk sekolah yang kita cintai ini. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit. Kebetulan saya harus masuk kelas sekarang Bu. Oh iya Bu, silahkan dan tetap semangat ya Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi praktek coaching yang dibawakan oleh rekan saya. Pada praktek coaching yang baru saja dilakukan, sudah sesuai dengan alur tirta, di mana sudah terdapat tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan coach juga sudah mendengarkan dengan rasa. Kemudian coaching sudah mampu menggali potensinya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Demikianlah praktik coaching yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, perkenalkan, saya Nirmawati SPD sebagai observer dan Ibu Nur Asisa sebagai coach dan Ibu Risma selaku coaching. Sebelum kami melakukan praktik coaching, saya selaku observer akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Nur Asisa sebagai coach. Pada kesempatan ini, yang mana pada kompetensi inti yang ada, yang mana Anda kembangkan. Baik, sebagai coach, kompetensi inti yang akan saya kembangkan pada praktek coaching kali ini, yaitu yang pertama adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau begitu, silahkan dilanjutkan untuk melakukan praktek coaching. Ya baik, langsung saja ya Bu. Selamat siang Ibu Asisa. Apakah Ibu Asisa mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Sepertinya agak murung hari ini. Ibu tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu Asisa, saya mengganggu waktunya tidak? Tidak apa-apa Bu. Begini Bu Asisa, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Asisa bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Sisa. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Masalahnya
Ini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas datang di kelas saya, kebetulan memberikan supervisi. Hari itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Bapak pengawas? Kalau menurut saya sih Bu Sisa, ini masalahnya tidak terlalu serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau ada apa sampai dikritik? Kalau boleh saya tahu, Bu. Ini Bu Sisa, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari Bapak pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, menggunakan video-video pembelajaran, tetapi tetap mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya merasa tersinggung, Bu. Jadi masalahnya begitu, Bu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Asisa, saya tuh kalau mengajar banyak menggunakan sumber dari perpustakaan dan media-media pembelajaran berupa video-video yang interaktif dan mampu membuat anak-anak merasa senang. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Nah, siswa juga sudah termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Jadi buat apa saya harus terlalu banyak membawa buku? Sebenarnya sudah bagus, Ibu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun pastinya berbeda-beda. Betul juga ya Bu Sisa, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Itulah Ibu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Sepertinya ada benarnya juga deh Bu Asisa. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Terus terang Bu Asisa, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan kepikiran terus sampai-sampai urusan dan pekerjaan di rumah itu terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya Bu Asisa, yang membuat saya tidak nyaman itu hal ini sudah sampai ke telinga Bapak Kepala Sekolah. Sepertinya Pak Pengawas sudah menyampaikan hal ini. Itu yang membuat saya resah. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks saat supervisi di kelas. Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Bu Asisa, kira-kira saya dipanggil dan ditegur sama kepala sekolah tidak? Kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan begitu ya Bu Asisa. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya?
Bu Asisa, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar. Utama, walaupun nantinya sumber belajar kemarin akan tetap saya terapkan karena saya merasa bahwa cara itu sudah nyaman dengan anak-anak, dia sudah terima dengan baik. Oke Bu, jadi langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saja selama ini saya takut mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan Bu Asisa, sepertinya saya sudah khawatir dan takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami akan sama-sama saling mengingatkan jika terjadi sebuah kesalahan. Ya, itu ide yang sangat bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Asisa atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Iya, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama Bu Asisa. Maaf nih Bu Asisa, kebetulan saya lagi ada janji sama siswa hari ini. Mereka tadi mengumpulkan buku PR, jadi saya berjanji untuk mengembalikannya hari ini. Jadi mungkin saya mau pamit ke ruangan dulu, tapi terima kasih banyak loh Bu Asisa hari ini waktunya. Iya Bu, silahkan Bu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bu Asisa. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik coaching yang baru saja dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta yang mana sudah terakomodir semuanya. Dan coaching sudah mampu menggali potensinya dengan menyelesaikan masalah-masalah sendiri. Demikianlah praktik coaching yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, perkenalkan saya Risma SPD sebagai observer dan rekan saya Ibu Nur Solihat sebagai coach dan Ibu Nirmawati sebagai coaching. Sebelum kami melakukan praktik coaching, saya selaku observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur Solihat sebagai coach. Pada kompetensi inti yang ada, yang mana yang akan Ibu kembangkan?
Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengembangkan, yaitu kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu kehadiran penuh. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, Masya Allah, luar biasa Ibu. Kalau begitu, silahkan dilanjutkan untuk melakukan praktik coaching. Assalamualaikum Ibu Nirma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya tidak mendengar ucapan salamnya Ibu dari tadi. Dari tadi saya perhatikan Ibu Nirma kelihatan bingung, khawatir. Apa ada masalah? Saya sebenarnya ingin curhat ke Ibu. Curhat? Lalu apa sebenarnya tujuan Bu Nirma untuk menyampaikan masalahnya ke saya? Saya berharap saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Memangnya apa masalah Ibu Nirma sebenarnya? Begini Bu, tadi saya dipanggil ke ruangan Bapak Kepala Sekolah. Di sana saya diberi teguran akibat adanya laporan dari rekan sejawat atau tim supervisi kemarin. Maksud Ibu Nirma, tim supervisi mendapati Ibu Nirma mengajar tidak memakai perangkat pembelajaran yang lengkap ya? Bukan Bu, pada saat rekan sejawat atau tim supervisi memantau di ruangan tempat saya mengajar, beliau mendapati saya mengajar tidak menggunakan buku teks atau buku paket yang diwajibkan. Oh begitu. Memangnya buku apa yang Ibu Nirma pakai sebagai panduan dalam mengajar? Terus terang, selama ini saya memakai sumber lain yang saya ambil dari internet sebagai bahan ajar selain lebih mudah mendapatkan karena hanya dengan mengetik kata kuncinya apa yang kita butuhkan sudah bisa kita dapatkan. Dibandingkan jika saya menggunakan buku teks yang dibagikan, kita butuh waktu untuk membolak-balik halamannya, juga biasanya tidak langsung pada inti pembahasannya. Bagaimana dengan bukunya? Apakah semua murid memiliki buku tes yang wajib dari sekolah? Dan juga apakah semua memiliki buku teks seperti yang Ibu Nirma gunakan? Alhamdulillah Bu, kalau buku tes wajib dari sekolah semuanya sudah memiliki. Tetapi untuk buku pegangan yang saya gunakan belum semuanya memiliki Bu. Hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Oh begitu keadaannya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak pengawas? Rekan sejawat dalam kurun tim supervisi menyarankan agar tetap memakai buku teks sebagai buku wajib dan menjadikan buku yang lain sebagai buku pendamping. Tentu saja saya tetap bertahan pada pendirian karena menurut saya tetap mengikuti kurikulum. Kami sedikit bersitegan karena mungkin nada dan tekanan suara saya yang begitu sedikit tinggi sehingga rekan sejawat atau tim supervisi mungkin merasa tersinggung sehingga melaporkan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Lalu bagaimana perasaan Bu Nirma setelah mendapat teguran dari Kepala Sekolah? Hati saya merasa tidak nyaman Bu. Saya menjadi kepikiran jangan sampai hubungan kami antara saya dengan Bapak, rekan sejawat dan Kepala Sekolah menjadi kurang harmonis padahal kita bekerja dalam satu instansi. Sebenarnya menurut penilaian Ibu Nirma, apa sebenarnya kelebihan dan potensi positif yang Ibu miliki, terutama dalam masalah ini? Alhamdulillah, saya itu orangnya fleksibel
tidak pendendam, dan insya Allah mudah memaafkan orang lain. Selain itu, saya juga memang hobi browsing-browsing materi dan internet sebagai bahan ajar di kelas. Wah, bagus ini Bu Nirma. Ini adalah satu hal yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Lalu, bagaimana rencana yang ada di pikiran Ibu Nirma? Saya berpikir mungkin sebaiknya saya meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, terutama kepada rekan sejawat. Dalam hal ini adalah tim supervisi. Karena setelah saya berpikir-pikir bahwa pendapat rekan sejawat atau tim supervisi itu sebaiknya saya pertimbangkan juga. Apalagi saya sadar bahwa kedua partner saya ini tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Selain itu, tadi setelah Ibu Nur Salehat menanyakan keadaan jaringan internet, mungkin dan buku-buku teks wajib ini yang dimiliki murid, barulah saya sadari harusnya saya memadukan sumber belajar ini supaya semua murid terlayani. Saya baru merasa mendapatkan jawaban dari solusi masalah yang saya ini. Terima kasih. Tapi kalau boleh saya minta tolong temani saya ya Bu untuk menemui beliau ini. Soalnya saya sedikit ada rasa canggung Bu. Jadi saya butuh Ibu untuk bisa memediasi kami. Oh, syukurlah kalau begitu. Oke lah, saya siap Bu Nirma. Lalu, kapan rencana Ibu Nirma menemui Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat? Hari ini kan hari Kamis. Besok itu sepertinya Bapak Kepala Sekolah ada jadwal MKKS-nya. Jadi belum bisa ditemui. Kalau begitu hari Senin aja ya Bu. Semoga beliau ada waktunya. Tapi kalau mereka tidak ada, saya mohon bantuan Ibu untuk menemani saya menemui Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat di rumahnya. Saya mau masalah ini cepat dikelarkan Bu, biar hati saya menjadi plong. Baiklah kalau begitu Bu Nirma. Tetap semangat ya Bu Nirma, agar ciri khas Bu Nirma yang periang dapat kita temukan lagi. Terima kasih Bu Nirma. Ya, sama-sama Bu. Masya Allah, sebuah pelatih coaching yang sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Saya sebagai observer melihat bahwa ketika menjadi coach di sini alur ceritanya sudah tersampaikan dan semuanya bisa terakomodir dengan baik. Dan untuk coaching di sini sudah bagus karena sudah mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya dan mendapatkan ide-ide sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Luar biasa Ibu ya. Demikian praktik coaching yang kami lakukan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.